kasih Tuhan, luar biasa pada saat ini kita sudah memasuki tahun baru, tahun 2021. Mungkin sejenak kalau kita merenungkan tahun 2020 mulai dari awal hingga akhir, begitu banyak dinamika-dinamika kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ada saatnya mungkin kita dalam posisi yang penuh dengan berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Tapi ada juga beberapa saat tertentu kita ada di dalam duka cita. Bahkan mungkin kehidupan kita ada di titik yang paling terendah. Tapi kalau kita tahu betapa besar campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saat ini pun kita sadar bahwa tidak ada satu kontribusi atau kekuatan kita yang bisa menjalani kehidupan kita sendiri selain daripada Tuhan. Itulah sebabnya kita patut bersyukur. Tahun 2020 sudah kita lalui. Dan di awal tahun ini, secara pribadi saya juga percaya, kalau Tuhan yang lalu pernah menolong kita, tahun 2021, pasti Tuhan juga pasti menolong kita. Mungkin saat ini kita ada dalam situasi yang belum menguntungkan. Keadaan ekonomi hancur, hubungan satu dengan yang lainnya juga terputus. Bahkan saat ini tidak jelas pandemi ini kapan akan berakhir. Hanya satu kepastiannya, bahwa setiap orang yang di dalam Kristus, dia pasti akan memperoleh jaminan. Jaminan atas keselamatan. Dan itu bukan hanya sekarang juga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tetapi jaminan keselamatan yang kekal. Nah, saat ini, di awal penghujung ini, saya akan membagikan satu poin penting, yaitu kita sebagai orang Kristen diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang sudah kita lakukan di dalam label sebagai orang percaya, itu sudah ada sesuatu perbuatan yang benar. Nah, mari saat ini kita akan baca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan 27. Bapak Ibu bisa baca ayatnya, tapi secara poin saya akan jelaskan di awal dulu. Karena istilah baik dan benar itu seringkali terjadi banyak pengertian yang rancu. Di satu sisi terdapat pandangan yang mengatakan baik dan benar sama, tapi di sisi yang lain berbeda. Mari kita perhatikan apa yang Alkitab jelaskan mengenai dua istilah tersebut. Dan ternyata pada kedua istilah tersebut sebenarnya memang saling berkaitan. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Surat Yakobus sebenarnya ditujukan kepada jemaat Kristen di perantauan yang sangat menderita oleh aniaya akibat iri hati orang Yahudi dan penindasan-penindasan oleh bangsa Romawi. Tetapi Yakobus menegaskan bahwa iman Kristen ialah iman yang menyelamatkan dari kesulitan hidup yang setiap orang percaya alami. Iman yang terwujud dalam praksis hidup setiap hari, yang menunjukkan kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari Tuhan Kristus Yesus. Yang pertama, bisa saya bagikan di sini bahwa banyak orang yang cepat marah dan lambat mendengar. Saya ulangi sekali lagi. Banyak orang cepat marah dan lambat mendengar. Tetapi yang benar dan baik, perhatikan, tetapi yang benar dan baik ialah lambat marah dan cepat mendengar. Itu ada di dalam Yakobus pasal yang pertama yang ayat 19 sampai 21 tadi. Kenapa hal ini harus kita sadari dan kita mengerti secara benar? Nomor yang satu adalah karena amarah tidak pernah membawa manfaat. Jujur saja, saya termasuk orang yang tipe cepat marah. Tapi seiring berjalannya waktu sejak saya bertobat hingga saat ini, ada satu pemahaman yang lebih jelas dalam kehidupan saya, yaitu amarah yang saya alami, yang saya lakukan itu sebenarnya tidak membawa manfaat apapun bagi saya. Malah itu akan terjadi penyakit-penyakit yang tidak pernah bisa saya bayangkan. Jadi yang pertama adalah alasan pertama, karena amarah itu tidak membawa manfaat. Yang kedua, daripada menyimpan amarah,
Lebih baik dan benar kita menyimpan firman Tuhan. Memang sulit Bapak Ibu, memang sulit. Tapi itulah pergumulan dan perjuangan hidup kita sebagai orang Kristen. Yang ketiga adalah membuang yang kotor dan yang jahat. Dalam diri kita memang masih ada benih dosa. Nah itu memang setiap hari perlu diperbaharui. Yang bisa memperbarui kehidupan kita hanyalah firman Tuhan. Jadi apabila kita mengambil satu keputusan, kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Buang segala yang kotor dan yang jahat-jahat dalam diri kita. Bagian besar yang kedua, atau inti daripada perbuatan baik dan benar, menjadi pendengar firman memang baik, tetapi lebih benar dan baik jika mendengar untuk menjadi pelaku firman. Itu ada di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Kita memang seringkali di dalam kehidupan kita sering menghadiri ibadah, persekutuan atau apa. Memang apa yang kita lakukan menjadi pendengar firman itu tidak salah. Itu benar. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi ada satu hal lagi kalau kita ingin meningkat lagi kadar kekristenan kita, yaitu kita menjadi pelaku, bukan hanya sekedar pendengar. Karena apa? Ada alasannya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah hati-hati jika kita tidak menjadi pelaku. Karena kita akan menipu diri kita sendiri. Itu alasan yang pertama. Sedangkan alasan yang kedua, kita seharusnya berbahagia seandainya kita menjadi pelaku firman. Karena telah memiliki iman yang menyelamatkan. Oh haleluya. Inilah yang membedakan iman kita dengan iman-iman yang ada di dunia. Sebutkan apapun iman-iman mereka, tetapi satu kepastian bahwa iman yang kita miliki itu adalah iman yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah setelah kita menjadi pelaku firman, marilah dengan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang berdaya tahan. Ini tentu saja berbicara tentang daya tahan, endurance. Pengertian daya tahan itu adalah setiap saat kita harus siap menghadapi satu hal yang mungkin tidak mengenakan kehidupan kita. Mungkin ada satu contoh yang bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman yang benar. Belajarlah mengucap syukur di dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Atau mungkin kita saat itu sedang kehilangan berkat, kehilangan keuangan kita. Kita gagal di dalam satu kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Tapi firman Tuhan tidak bisa ditawar dan tidak bisa tetap kita menjadi pelaku firman dengan mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Masih banyak cerita sebenarnya. Tapi biarlah di dalam proses kehidupan ini kita membingkai sebuah cerita setiap kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus melakukan perbuatan baik yang benar? Alasan yang ketiga adalah terlihat rajin beribadah, tapi tidak mengerti ibadah yang benar dan baik. Ada alasannya, yaitu yang pertama adalah mengekang lidah. Memang bagi kita lebih mudah kita membicarakan kejelekan orang lain daripada kita membicarakan kelebihan dan kebaikan orang itu. Itu memang sudah ada bibit dalam kehidupan kita. Nah, Yakobus mengajarkan kita agar kita bisa mengekang lidah kita. Apa yang dimaksud dengan mengekang lidah? Ya kita harus menahan diri supaya lidah kita ini tidak berjalan yang tidak beraturan. Amsal katakan, lidah itu merupakan satu pintu untuk berbuat kejahatan. Semua segala sesuatu kejahatan itu berasal dari lidah dulu. Karena lidah kita bisa membuat orang sakit hati. Karena lidah kita bisa membuat orang itu dendam. Karena lidah kita bisa membuat orang itu hancur dalam kehidupannya. Tetapi juga dengan lidah kita bisa menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Dengan lidah pun yang sama kita bisa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pilihan ada di tangan kita. Itulah yang dimaksud dengan mengekang lidah. Yang kedua, inti daripada ibadah atau istilahnya inti esensi daripada ibadah ialah belas kasih. Kalau kita memang rajin beribadah, ada belas kasihan dalam hidup kita. Sama seperti Bapa yang penuh dengan kasih terhadap kita. Dan yang ketiga, terlihat rajin beribadah tapi tidak mengerti ibadah yang baik adalah alasan yang ketiga. Inti ibadah ialah tidak ingin dicemarkan oleh dunia. Jadi sebenarnya Bapak Ibu,
sebenarnya pada waktu kita beribadah, kita sedang mengkuduskan diri kita. Pada saat kita beribadah, kita sedang memberikan tubuh kita menjadi satu persembahan yang baik dan benar. Sehingga kebenaran firman itu terus akan masuk di dalam setiap kehidupan kita. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Perbuatan baik dan benar. Yang pertama adalah dalam pengajaran Rasul Yakobus bahwa perbuatan benar berhubungan dengan perbuatan baik. Ada satu sinergi. Tetapi tentu saja yang paling utama di atas segalanya adalah benar secara firman Tuhan. Baru kita juga melakukan baik. Jadi di sini ada yang esensi, ada yang normatif. Yang kedua, benar yang baik semuanya bersumber dari Allah yang benar. Kepada siapa kita beribadah? Siapa Allah junjungan kita? Hanya satu Bapak Ibu Saudara, yaitu Yesus Kristus sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah kasih karunia-Nya yang memampukan kita berbuat benar dan baik karena kita telah dibenarkan. Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini dalam posisi kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita ini secara kebetulan menjadi orang Kristen, tetapi kita semua ada di dalam genggaman rencananya, dan itu baik dan benar di hadapan Dia. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, dan dilayakkan selamanya oleh Yesus. Doa saya bagi Bapak dan Ibu saat ini di awal tahun 2021, biarlah kita tetap mempertahankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Lakukan perbuatan yang benar dan baik. Biarlah melalui apa yang kita lakukan yang benar dan baik, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi sekeliling kita, siapapun, dimanapun kita berada. Tetap satu, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Shalom, damai sejahtera Yesus Kristus turun atas